Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam kepada Ibu Nur Ayani Hidayah, eee, selaku dosen pengampu mata kuliah Update Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas UTS, yaitu membahas mengenai domain yang ada dalam COVID 2019, terkhususnya yang sudah dibagikan per kelompok, yaitu saya akan membahas mengenai DSS atau Deliver Service and Support dalam COVID 2019, yaitu DSS 03 atau Manage Problems. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, untuk sebagai pembukaan, kita akan membahas dulu secara umum, apa sih, domain DSS itu sendiri. Nah, DSS atau Deliver Service and Support, ini tuh adalah, salah satu dari 5 domain utama yang ada dalam kerangka COVID 2019. Nah, domain ini itu berfokus pada eksekusi operasional, penyampaian, dan dukungan layanan TI secara langsung kepada pengguna bisnis. Nah, mungkin perbedaannya atau mudahnya dibedakan dari domain lain, jika domain lain seperti APO itu fungsinya untuk merencanakan, lalu ada domain BAI yang fungsinya untuk membangun. Nah, untuk DSS ini sendiri, fokusnya adalah untuk menjalankan atau memerankan layanan yang ada pada perusahaan atau bisnis tersebut secara sehari-hari. Nah, untuk tujuan utama dari domain DSS ini sendiri, yaitu memastikan bahwa layanan TI yang digunakan oleh suatu bisnis atau perusahaan berjalan secara efektif, efisien, dan juga aman. Nah, melihat dari rinciannya, yang pertama yaitu ada deliver atau penyampaian. Ini fungsinya itu menjalankan operasional TI dan pengelolaan datanya. Lalu yang kedua pada service-nya atau layanannya, ini adalah memberikan dukungan kepada penggunanya seperti helpdesk untuk menangani insiden dan permintaan layanan. Lalu yang ketiga ada support atau dukungan. Ini yaitu memastikan agar layanannya tetap berjalan, termasuk mengelola keamanan, kelangsungan bisnis, dan juga mengelola masalah hingga ke akar penyebabnya. Nah, kita lanjut, membahas mengenai DSS 03 secara spesifiknya, atau yaitu, artinya DS 03 yaitu me-manage problems. Nah, DS 03 ini, berfokus pada identifikasi dan juga klasifikasi masalah dan juga akar penyebabnya. Nah, tujuan dari DSS 03 Manage Problems ini yaitu untuk memastikan setiap masalah itu diselesaikan secara tepat waktu, agar tidak menimbulkan insiden yang berulang-ulang. Selain itu, proses DSS 03 ini juga mendorong pemberian rekomendasi perbaikan agar layanan TI-nya ini semakin handal. Nah, tujuan dari DSS 03 ini yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan layanan, lalu menekankan biaya operasional, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan penggunanya. Hal ini dicapai melalui pengurangan pada jumlah masalah operasional, serta identifikasi akar penyebabnya untuk menemukan solusi yang permanen. Nah, tujuan dari manajemen DSS atau praktik DSS 03 ini tidak berdiri sendiri, melainkan ini juga mendukung rangkaian pencapaian tujuan utama dari Enterprise Goal atau EG dan juga Alignment Goals-nya. Nah, untuk EG dan AG yang selaras dengan tujuan manajemen DSS 03 ini, di sisi enterprise goals itu ada EG01 yaitu pengelolaan portofolio produk dan layanan yang kompetitif, dan juga EG08 yaitu optimalisasi fungsi proses bisnis internal organisasi. Lalu pada alignment goals atau AG-nya ini selaras pada AG05 yaitu penyampaian layanan informasi dan teknologi IT yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Nah, masuk ke dalam, tahapan rangkaian subdomain dari DSS 03 yang berisi 5 praktik atau 5 tahapan. Nah, untuk yang pertama ini ada DSS 03.01 yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah. Nah, pada tahap awal ini, seperti namanya, mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah, ini tuh menjelaskan langkah awal dalam proses problem management, yaitu bagaimana organisasi mengenali, lalu mengelompokkan, serta mengklasifikasi dan memprioritaskan nih masalah TI-nya secara sistematis.
Nah, untuk, aktivitas yang ada pada tahapan ini bisa dilihat di sini, terdapat 6 rangkaian aktivitas, yang mana 6 aktivitas tersebut berada pada tingkat kapabilitas level 2, yaitu artinya menunjukkan bahwa prosesnya sudah dilaksanakan dan dikelola secara teratur, dengan prosedur yang konsisten dan tanggung jawab yang jelas, tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan atau diukur secara menyeluruh. Nah, selanjutnya, di praktik tahapan selanjutnya yaitu DSS 03.02 atau menginvestigasi dan mendiagnosa masalah. Nah, setelah sebelumnya, di tahap sebelumnya kita sudah, mengidentifikasi dan mengelompokkan masalahnya, di tahap ini kita akan, mencari nih, akar penyebab dari setiap masalah yang ada sebelumnya, yang muncul di layanan teknologi itu. Nah, tujuannya ini agar setiap masalah tidak hanya diselesaikan di permukaannya aja, tetapi dipahami penyebab utamanya juga sehingga tidak terulang di kemudian hari. Nah, untuk, aktivitas yang ada pada DSS 03.02 ini, terdapat 3 rangkaian aktivitas dengan tingkat, kapabilitasnya itu level 3 atau proses ini sudah terdefinisi dan dijalankan secara konsisten di organisasi. Artinya ada prosedur baku, tanggung jawab yang jelas, dan juga semua tim mengikuti cara, kerja yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada DSS 03, yaitu yang lapor error yang diketahui. Nah, pada tahapan ini kita akan melaporkan, kesalahan-kesalahan yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, di tahapan ini juga selain melaporkan, dia juga mendokumentasikan masalah itu, lalu kita juga menyusun atau merangkai, solusi sementara yang sesuai dan juga identifikasi solusi yang potensial. Di tahap ini adalah tahap untuk kita menyegerakan untuk, mencari akar penyebab yang teridentifikasi. Kita harus membuat catatan non-error-nya apa, catatan ini juga harus mendokumentasikan solusi sementaranya dan mengidentifikasi solusi potensial yang permanen. Tujuannya adalah agar setiap kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya atau saat ini itu tidak akan pernah terjadi atau terulang lagi, karena kita memiliki catatannya. Lalu kita juga ada solusi sementaranya dan juga rencana penyelesaian yang permanen, sehingga ketika masalah serupa muncul, tim TI ini sudah siap nih untuk, menyelesaikan dengan langkah-langkah yang tepat dan terarah. Selanjutnya ada DSS, 03.04 yaitu menyelesaikan dan, menutup masalah. Nah, di tahap ini kita fokus pada solusi permanen yang mengatasi akar masalah. Nah, jika perbaikan ini butuh perubahan sistem, kita harus mengajukan request for change atau RFC melalui manajemen perubahan. Nah, aktivitas penting di sini adalah menutup catatan masalah hanya setelah ada konfirmasi bahwa perbaikannya itu berhasil dan memastikan pengetahuan yang didapat dari masalah ini dibagikan ke tim-tim yang lain. Nah, untuk, proses ini ditargetkan mencapai level 4 atau level 4 terukur dan level 5 yang optimal pada proses 3 sampai 6 ini. Selanjutnya, nah yang terakhir di sini ada DSS 03.05 yaitu melakukan manajemen masalah secara proaktif. Dalam, tahapan yang terakhir ini kita akan melakukan manajemen masalah yang sudah kita, yang sudah kita petakan dari identifikasi hingga kita pelaporan, kita akan manajemen masalah tersebut secara proaktif. Nah, di sini adalah level tertinggi, kita tidak akan lagi hanya menunggu insiden terjadi, kita secara proaktif mengumpulkan dan menganalisis data operasional, seperti catatan insiden dan perubahan, untuk mengidentifikasi tren yang mungkin menandakan masalah baru. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi potensi gangguan sebelum terjadi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat stabilitas layanan TI. Nah, selanjutnya di sini, setelah kita membahas mengenai subdomain atau kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam, DSS 03, praktek tadi itu nggak bisa, berjalan tanpa adanya untuk komponen pendukung untuk mendukung keberhasilan dari,
domain tersebut. Nah, komponen-komponen ini tuh ada apa saja? Yang pertama ini ada komponen struktur organisasi yang bisa kita lihat di sini. Ada tabel RACI atau RACI-nya. Dengan R itu adalah responsible, A itu accountable, dan di sini tidak ada C dan I. Kalau C itu consulted dan I itu inform. Nah, dari tabel RACI ini kita bisa melihat bahwa yang bertanggung jawab atau yang responsible di sini adalah kepala organisasi IT, yaitu memiliki bernilai R semua pada semua subdomain dan juga ada pada manajer layanan. Ya, selanjutnya di sini ada komponen arus, informasi, dan item. Di sini setiap praktik manajemen membutuhkan masukan dan menghasilkan keluaran, input dan output. Nah, selanjutnya nah, selanjutnya ini terdapat komponen orang, keterampilan kompetensi, dan juga komponen kebijakan dan prosedur. Nah, mungkin secara singkatnya, komponen ini menjelaskan bahwa kita butuh SDM dengan keterampilan yang khusus, contohnya seperti manajemen masalah dan dukungan aplikasi. Itu ada pada komponen orang, keterampilan, dan kompetensinya. Nah, dan semua itu tuh harus dipandu dengan kebijakan yang jelas, seperti kebijakan yang seperti yang ada pada komponen kebijakan di sini, komponen kebijakan penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada komponen budaya, etika, dan perilaku, dan juga komponen layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Nah, di sini budaya itu sangat penting. Kita perlu mendukung budaya manajemen masalah yang proaktif dan transparan. Dan secara teknis, kita juga butuh infrastruktur seperti sistem pelacakan atau penyelesaian masalah. Selanjutnya ini terdapat studi kasus atau sih? Oke, baik. Setelah penjelasan mengenai DSS 03 dan juga tahapan-tahapan atau subdomain yang ada di dalamnya, sekarang adalah waktunya kita untuk menerapkan teori tersebut ke studi kasus agar dapat di jam berapa ini? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus, yang mana kita akan menerapkan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya ke dalam sebuah studi kasus yang nyata. Nah, di sini saya mengambil studi kasus, yaitu implementasi DSS pada suatu universitas. Nah, latar belakangnya itu adalah Universitas X menggunakan sistem informasi akademik untuk kegiatan akademik mahasiswanya seperti pengisian KRS, absensi, dan penilaian dosen. Nah, pada awal semester genap 2025, selama 2 minggu pertama, sistem sering gagal diakses antara pukul 8 hingga pukul 11. Nah, akibatnya mahasiswa tidak bisa login atau menyimpan KRS. Lalu layanan helpdesk menerima 186 laporan insiden, dan yang terakhir terjadi keterlambatan proses administrasi akademik. Nah, kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan pengguna atau mahasiswa dan berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan akademik mereka. Oleh karena itu, tim TI atau unit TI perusahaan, unit nah, kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan pengguna atau mahasiswa dan nah, dari kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan mahasiswa atau pengguna dan berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan akademik mereka. Oleh karena itu, tim TI dari universitas itu berencana untuk menerapkan DSS 03 atau Manage Problems dari COVID 2019 untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses manajemen masalah telah dijalankan dan bagaimana peningkatan kapabilitas yang dilakukan.
Nah, di sini tahap pertama yang dilakukan adalah perencanaan dan scoping audit. Nah, dalam tahap perencanaan ini, yaitu kita menentukan atau menetapkan dulu nih, tujuan audit kita apa dan manfaatnya itu apa. Nah, untuk tujuan audit ini yaitu melakukan penilaian kapabilitas proses DSS 03 berdasarkan COVID 2019, lalu mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi aktual dengan level kapabilitas yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi peningkatan proses manajemen masalah. Nah, manfaat dari audit ini yaitu meningkatkan efisiensi proses pemecahan masalah TI, menurunkan frekuensi insiden berulang, dan mendukung peningkatan kualitas layanan TI di lingkungan universitas. Selanjutnya untuk scoping auditnya atau ruang lingkup audit ini sendiri, yaitu yang pertama, fokus pada domain DSS 03 atau Manage Problems, dengan subproses yang dievaluasi yaitu DSS 01 hingga 05, yaitu pertama ada Identify and Record Problems, yang kedua Investigate and Diagnose, yang ketiga Resolve and Close Problems, yang keempat Perform Root Cause Analysis, dan yang kelima Maintain Problem Records. Nah, unit yang terlibat di sini yaitu proses Pusat Layanan TI, Helpdesk, Divisi Infrastruktur, dan user fakultas. Oke, langkah selanjutnya yaitu identifikasi responden atau struktur organisasi menggunakan tabel RACI. Nah, dari matriks atau tabel ini disimpulkan kalau yang pertama, Direktur Teknologi memegang peran akuntabel tunggal untuk seluruh proses pengelolaan masalah dari DSS 01 hingga dari DSS 03.01 hingga DSS 03.05. Artinya Direktur Teknologi adalah pihak yang bertanggung jawab utama atas keberhasilan penyelesaian masalah kegagalan SDAK dan mencegah permasalahan serupa di masa depan. Nah, untuk yang kedua itu ada Kepala Operasi TI, Manajemen Layanan, dan Manajemen Keamanan Informasi sebagai pelaksana atau R, kunci dalam proses investigasi dan penyesuaian masalah. Yang terakhir ada Komite Eksekutif yang hanya terlibat sebagai pelaksana pada langkah awal identifikasi masalah atau di DSS 03.01. Nah, selanjutnya adalah tahap menentukan instrumen pertama, yaitu kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif dari responden terkait penerapan aktivitas DSS 03. Lalu juga ada panduan wawancara atau interview guide untuk menggali data kualitatif dan klarifikasi atau validasi dari hasil kuesioner atau data kuantitatif itu. Nah, kedua instrumen ini disusun berdasarkan aktivitas pada subdomain DSS 03 di COVID 2019. Lalu selanjutnya di sini ada instrumen pertanyaannya. Auditor menelaah aktivitas yang terdapat pada tiap subdomain, kemudian menerjemahkannya ke dalam pertanyaan dan pernyataan yang terstruktur. Nah, selanjutnya, di sini adalah tahap untuk analisis desain faktor. Analisis desain faktor ini untuk menentukan atau memastikan bahwa domain DSS 03 adalah domain yang paling tepat untuk diterapkan pada permasalahan ini. Nah, dalam desain faktor ini kita memasukkan nilai-nilai seperti enterprise strategy, enterprise goals, risk profile, dan yang lain-lainnya, yang mana desain faktor ini mengacu dari toolkit COVID 2019. Nah, untuk nilai-nilainya sendiri ini juga berdasarkan alasan dan justifikasi yang jelas, dapat dilihat di sini. Selanjutnya, setelah dipetakan, dimasukkan ke dalam toolkit atau Excel daripada COVID 2019, sini dapat dilihat saya menginput semua nilai-nilai pada tiap ininya, dan didapatkan hasil grafik seperti ini, yang mana dapat dilihat bahwa DSS 03 memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 100 dibandingkan domain-domain lain. Nah, ini artinya DSS 03 memiliki Refined Scope Score 100, yaitu prioritas tertinggi. Nah, proses problem manajemen harus menjadi fokus audit dan penguatan tata kelola TI. Maka dari itu, DSS ini domain yang tepat untuk mengaudit atau menyelesaikan masalah ini.
Nah, selanjutnya di sini adalah pengukuran capability level atau tingkat kapabilitas, sebelum implementasi dari DSS 03 ini. Nah, tahapan ini dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas proses DSS 03 berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang telah divalidasi sebelumnya. Di sini dapat dilihat, tiap subdomain ini memiliki skor rata-ratanya dan level kapabilitasnya secara keseluruhan berada pada level 2 dan digambarkan dalam, grafik radar seperti ini dengan kesimpulan pengukurannya, yaitu rata-rata skor keseluruhannya adalah 3,38, yang mana rata-rata level kapabilitasnya berada pada level 2 atau manage proses. Artinya, proses manajemen masalah TI di Universitas X ini telah berjalan dan dikelola dengan baik. Namun, belum sepenuhnya terdokumentasi dan terstandarisasi di seluruh unit kerjanya. Selanjutnya, tahap ke-6 adalah tahap daripada implementasi DSS 03 atau tahap utama, penyelesaian masalahnya menggunakan DSS 03. Nah, yang pertama di sini ada tahapan, DSS 03.01, yaitu identifikasi dan klarifikasi masalah. Nah, langkah yang dilakukan itu adalah mengumpulkan laporan insiden dan log sistem dari server utama, dan ditemukan bahwa 95% error adalah 504 gateway timeout dan selalu muncul pada jam sibuk pengisian KRS. Nah, hasilnya yaitu kategorinya itu adalah critical problem atau service unavailability. Nah, dampaknya menghambat kurang lebih 3.000 mahasiswa dan frekuensinya itu berulang setiap hari selama masa KRS dan prioritasnya tinggi. Nah, untuk tahap pertama ini, memang hanya seperti ini karena ini adalah tahap untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi masalahnya terlebih dahulu. Nah, kesimpulan dari tahap yang ini adalah masalah diklasifikasikan sebagai recurring system performance issue dan dinaikkan ke tim problem management. Nah, untuk selanjutnya adalah investigasi dan diagnosa masalah. Nah, langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu pemeriksaan pada log aplikasi dan database menggunakan Zabbix monitoring. Nah, selanjutnya analisis performa server oleh tim infrastruktur TI, lalu wawancara dengan staf akademik pengguna sistem. Nah, temuan dari tahap ini yaitu CPU server mencapai 98% pada jam sibuk. Lalu query SQL tidak menggunakan indeks sehingga menimbulkan false table scan. Dan yang terakhir, tidak ada pembatasan akses atau rate limiting. Nah, berarti akar masalah yang ditemukan adalah ketidakefisienan query database dan lonjakan akses secara bersamaan sebagai akar permasalahan dari keseluruhan yang ada. Nah, kesimpulannya masalahnya bersifat teknis, struktural, dan butuh perbaikan kode sistem. Nah, selanjutnya adalah tahap, catat kesalahan yang dikenal. Nah, langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat, catatan non-error record dengan ID ke 2025-04 di sistem Jira. Nah, isi catatannya adalah deskripsi query yang tidak efisien pada modul KRS, lalu juga dampaknya, yaitu server tidak stabil pada jam sibuk, dengan solusi sementaranya itu ya pembatasan login berdasarkan fakultasnya. Nah, hasil dari ini adalah tim problem management menyerahkan laporan ke Change Management Board untuk menyusun jadwal perbaikan kodenya. Kesimpulannya, masalah resmi tercatat dalam repository non-error dan siap untuk tindakan korektif, permanen. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu penyelesaian dan penentuan masalah. Nah, di tahap yang krusial ini, yang keempat, langkah yang dilakukan adalah, developer menambahkan indeks pada kolom database dan mengoptimalkan query pada SQL-nya. Lalu, langkah lainnya yaitu infrastruktur menambah satu server database replika untuk load balancing. Lalu pengujian dilakukan di luar jam operasional, yaitu 25 Februari 2025. Dengan hasil implementasinya, indikator, waktu respon sistem yang sebelumnya 12 detik, sesudah dilakukan langkah penyelesaian masalah ini menjadi 1,8 detik.
Lalu penggunaan CPU sebelumnya 98%, sesudahnya 4,3%, dan yang terakhir jumlah laporan error sebelumnya 186%, sesudahnya hanya 11 laporan minor saja. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan atau manajemen masalah secara proaktif. Nah, langkah yang dilakukan di sini adalah membuat dashboard pemantauan performa real time di Granava, lalu menjalankan rapat koordinasi bulanan antara helpdesk, developer, dan juga infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu menetapkan kebijakan stress test minimal 500 pengguna sebelum rilis modul yang baru. Nah, hasil yang didapatkan yaitu jumlah laporan insiden menurun 78% dalam 3 bulan, dan tidak ada kejadian downtime selama masa pengisian KRS berikutnya. Jadi kesimpulannya, manajemen masalah kini bersifat proaktif, bukan hanya sekadar reaktif. Nah, dari tahapan DS0301 sampai DS03.05, kita dapat melihat, bagaimana proses manajemen masalahnya berjalan secara menyeluruh, mulai dari mengenali dan menganalisis masalah, hingga mencegah masalahnya tersebut berulang. Nah, namun dari keberhasilan penerapan DSS 03 ini tentu nggak hanya karena langkah-langkah prosesnya aja, melainkan juga karena adanya komponen-komponen pendukung organisasi yang saling melengkapi. Nah, setelah ini akan dibahas mengenai komponen-komponen tersebut. Baik, di sini yang pertama ada komponen struktur organisasi, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil keputusan dalam manajemen masalah itu. Nah, implementasi dalam kasus itu yang pertama dibentuk tim problem management, berisi head of IT operation, sistem analis, database administrator, dan helpdesk supervisor. Lalu juga change management board berperan memutuskan jadwal dan prioritas implementasi perbaikan. Komponen selanjutnya itu ada komponen informasi, yaitu mengatur bagaimana data dan informasi digunakan serta dibagikan selama proses berlangsung. Nah, implementasi di kasusnya itu yang pertama ada dari data log server, laporan insiden helpdesk, dan hasil analisis dikumpulkan ke dalam satu sistem Jira Service Management. Nah, semua hasil investigasi dan non-error records terdokumentasi dalam repository internal TI. Nah, dampaknya informasinya jadi lebih mudah diakses oleh tim IT dan juga mempercepat analisis akar masalah dan validasi hasil perbaikan. Lalu komponen yang selanjutnya ada komponen orang, keterampilan, dan kompetensi. Ini menekankan pentingnya keahlian SDM yang menjalankan proses. Lalu ada komponen kebijakan, aturan, dan prosedur. Itu menyediakan panduan resmi agar setiap langkah proses dilakukan dengan cara yang sama oleh semua pihak. Selanjutnya ada komponen budaya, etika, dan perilaku, yaitu mewakili sikap kerja, nilai, dan pola interaksi antar tim dan organisasi. Selanjutnya ada komponen layanan, infrastruktur, dan aplikasi, yaitu menunjukkan alat dan sistem pendukung proses problem manajemen. Baik, selanjutnya setelah memahami peran dari tiap-tiap komponen pendukung dalam DSS 03, tahap berikutnya ini adalah menilai tingkat kapabilitas dari proses DSS 03 setelah implementasi. Nah, analisis ini menunjukkan peningkatan kematangan proses sebelum dan sesudah penerapan DSS 03 di Universitas X. Dapat dilihat pada tabel di bawah, level kenaikan level dari sebelum implementasi dan juga sesudah implementasi per subproses DSS 03. Di sini di subproses DSS 03.01 identifikasi dan klasifikasi sebelum implementasi berada pada level 2, manage proses, dan sudah implementasi berada pada level 3 atau proses standar dan konsisten. Itu peningkatannya sebenarnya 1 level. Lalu pada subproses yang kedua, investigasi dan diagnosa, sebelum implementasi berada pada level 2, manage proses, lalu sudah implementasi berada pada level 4, yaitu analisisnya terstruktur dan sudah berbasis data, dengan peningkatan sebanyak 2 level. Lalu pada subproses yang ketiga, yaitu pencatatan dan kesalahan, sebelum implementasi berada pada level 2, dan sudah implementasi berada pada level 3. Itu ada repository dan non-errors. Ada repository non-errors-nya dengan peningkatan sebesar 1 level. Lalu subproses yang keempat yaitu penyelarasan dan penutupan. Sebelum implementasi berada pada level 2 dan sesudah implementasi berada pada level 5. Dengan kenaikan yaitu
3 level dan yang subproses yang terakhir yaitu yang kelima, pengelolaan proaktif yang sebelum implementasi berada pada level 2 dan sesudah implementasi berada pada level 4, itu monitoring dan perbaikan berkelanjutan dengan peningkatan sebanyak paling besar yaitu 4 level. Nah, kesimpulan umumnya, sebelum implementasi proses DSS 03 hanya berjalan, reaktif dan belum terstruktur. Nah, setelah implementasi, kapabilitas meningkat signifikan hingga level 3 sampai 5, menunjukkan proses yang sudah terstandar, terukur, dan berorientasi perbaikan berkelanjutan. Dapat dilihat juga pada tabel kesimpulan di bawah atau tabel hasil dan dampak penerapan DSS-nya. Yang pertama itu dari aspek rata-rata downtime harian, yang sebelumnya 2 jam 15 menit, setelahnya hanya 0 menit atau, tidak ada. Lalu aspek jumlah laporan insiden sebelumnya 186, setelahnya hanya 11 laporan minor. Lalu aspek waktu respon sistem sebelumnya 12 detik menjadi hanya 1,8 detik. Lalu kepuasan pengguna survei Lalu kepuasan pengguna dari survei itu sebelum diimplementasikan 62% dan setelah diimplementasikan 94%. Dan yang terakhir adalah insiden berulang semester berikutnya, yang sebelumnya ada 5 kasus, setelah implementasi menjadi 0 kasus atau tidak ada. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini adalah kesimpulannya dari studi kasus ini, implementasi DSS 03 Manage Problem pada COVID 2019 pada masalah sistem informasi akademik di Universitas X ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola TI yang terstruktur mampu mengubah kinerja layanan TI secara fundamental. Yang pertama adalah peningkatan kerja, yaitu penerapan DSS 03 mulai dari identifikasi masalah, identifikasi akar masalahnya, pada inefficient query dan resource bottleneck hingga implementasi solusi permanen berdampak langsung pada metrik operasional utamanya. Lalu yang kedua, peningkatan kapabilitas proses. Nah, proses manajemen masalah berubah dan dari reaktif dan belum terukur level 2 menjadi terstandar, terukur dan berorientasi perbaikan berkelanjutan dengan level 3 sampai 5. Nah, peningkatan ini didukung oleh penguatan komponen seperti struktur organisasi yang jelas, yaitu Problem Management Team dan Change Management Board, penggunaan tool, dan juga penanaman no blame culture. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai DSS 03 di dalam COVID 2019 dari saya sendiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.